Nah, tahap berikutnya adalah spesifikasi model ya. Jadi apa yang dimaksud dengan spesifikasi model adalah secara eksplisit kita, ini contoh saja, menggambarkan hubungan antar variabel atau komponen model. Nah, jadi di sini misalkan kita punya variabel yang kita prediksi y pada waktu ke t, dan faktor yang mempengaruhi atau bisa digunakan untuk memprediksi y adalah x1 dan seterusnya sampai xk ke t, maka kita bisa modelkan sebagai hubungan linear. Ini contoh yang sudah kalian pelajari di statistika ya, model regresi linear majemuk. Kita lihat hubungannya adalah linear ya. Tapi spesifikasi ini mungkin tidak menghasilkan prediksi yang baik. Karena apa? Karena bisa saja hubungannya non-linear. Jadi pertambahan 1 unit X1 bukan menambah Y sebesar beta 1 ya. Nah, jadi hubungannya bisa saja non-linear. Nah, hubungan non-linear itu bisa dispesifikasikan dengan yang disebut non-linear in variables but linear in parameters. Ini kita lihat ya. Antara beta dan Y linear, tetapi antara X nggak linear. Dieksponensialkan dulu. Jadi hubungan eksponensi X dan Y adalah hubungannya eksponensial atau akar ya, atau ln ya. Nah, masing-masing akan beda ya, tergantung hubungannya. Kalau eksponensial kan seperti ini X. Nah, ini berarti hubungannya eksponensial. Atau seperti ini ya, kalau ln. Nah, jadi kita perlu dari exploratory data, kita bisa plotkan sebaran datanya, kita bisa melihat pola umumnya seperti apa. Kalau pola umumnya memang tidak linear, ya berarti modelnya harus dispesifikasikan sebagai model non-linear, jangan dipaksa harus linear. Nah, ada juga yang non-linearnya di parameter. Kalau kita lihat nih, Y dan X-nya satu baris ya, tanda kutip satu baris, sehingga linear. Tetapi dengan parameternya, betanya tidak linear, dipangkat. Nah, ini disebut sebagai non-linear di parameter and linearizable. Kenapa non-linearizable? Karena kita bisa ubah menjadi ln Y sama dengan ln dan seterusnya ya. Nah, ini kalau seperti ini, maka apa? Ln Y sama dengan ln alpha plus beta 1 ln X1. Nah, sekarang ini menjadi model yang linear. Ya. Jadi betanya menjadi linear. Tapi memang bukan terhadap Y, tetapi terhadap ln Y, tetapi linear. Ada juga model yang non-linear in parameters dan not linearizable. Nah, ini seperti ini kita tidak bisa linearkan. Bagaimana cara melinearkan ini? Atau yang paling terkenal adalah model logit ya, probabilitas Y nah, ini tidak akan bisa dilinearkan betanya. Tidak ada satu beta yang, jadi kalau bisa saja satu beta linear tapi beta yang lain tidak linear ya, seperti itu. Itu disebut sebagai model yang not linearizable. Jadi ini terkait dengan hubungan apakah linear maupun linear, non-linear, baik variabel maupun parameter. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita spesifikasikan hubungan yang lebih kompleks, yaitu adalah moderasi. Kalau di sini kita lihat ya, semua variabel berdiri sendiri. Ini case-nya ya. Kalau variabel independent X ya, pengaruhnya terhadap variabel response atau Y dipengaruhi oleh variabel lainnya. Jadi betanya itu besarnya dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam ini misalkan Z. Contoh realnya, misalkan penjualan barang mewah itu tidak sensitif terhadap promo. Maka spesifikasi pengaruh promo, jadi
yang mempengaruhi X ya, terhadap yang dipengaruhi kenaikan penjualan Y, dimoderasi oleh jenis barang. Jenis barang itu variabel dummy Z yang nilainya 1 jika barang mewah, 0 jika tidak. Maka modelnya bisa dispesifikasikan seperti ini. Perhatikan, ini ditambah ada satu term yang disebut dengan moderasi. Apa yang terjadi pada model ini kalau Z sama dengan 1? Kalau Z sama dengan 1, maka Y sama dengan beta 0 plus beta 1X ditambah beta 2Z ditambah beta 3 X dikali 1 ya. Maka pengaruh X jadi berapa? Ini bisa saya sederhanakan, Y sama dengan beta 0 plus beta 1 plus beta 3 dalam kurung X. Jadi pengaruh X berapa? Jadi kalau Z sama dengan 1 atau pada barang mewah, pengaruh X terhadap Y sama dengan beta 1 plus beta 3. Kalau dia bukan barang mewah, berarti Z-nya 0. 0 dikali X, 0 kali beta 3, 0. Jadi kalau dia bukan barang mewah, pengaruh X apa? Hanya beta 1. Seperti itu. Ya, nah nanti kita lihat seberapa penting kita memodelkan interaksi. Ya. Karena itu tadi, efek dari promosi bisa jadi beda antara barang mewah dan bukan mewah. Jadi kita bisa katakan terdapat interaksi antara jenis produk dengan diskon. Nah, yang lebih advance lagi, mungkin kita tidak sempat bahas, tetapi ini sangat penting dan sekarang juga kemampuan komputasi memungkinkan adalah heterogeneity. Selama ini kita membahas model-model yang mengasumsikan homogeneity. Ya, pada saat kita membuat model regresi, kita asumsikan seluruh data berasal dari populasi yang sama. Maksudnya apa? Efek dari X terhadap Y itu homogen. Tidak pasti, tetapi homogen. Ya, ada unsur ketidakpastiannya, ada error. Nah, misalkan saya punya misalkan saya punya data seperti ini. Ini kelihatannya ada dua hubungan ya, karena memang sudah diberikan ya garisnya. Tapi kalau coba tidak ada garis itu, ya, kalau kita masukkan ke dalam software regresi, maka garis regresinya adalah, padahal bisa saja di sini ada dua populasi. Kelompok pertama hubungannya lebih landai, kelompok kedua hubungannya lebih curang. Nah, ini yang disebut dengan heterogeneity. Efek X terhadap Y tidak sama untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ini kita bisa menggunakan spesifikasi model yang disebut dengan latent class. Pemodelannya seperti ini. Jadi ada C itu adalah kelas, dalam hal ini C-nya 2. Nah, kita setiap titik itu K ya. Di sini K-nya mungkin ada 100, ada 1000. Kita hitung probabilitas titik itu masuk kelompok 1. Ya. Given C-nya itu X ya, dalam hal ini variable independennya. Nah, nanti kita coba sebenarnya. Bagaimana kalau C-nya 1, C-nya 2, C-nya 3, dan seterusnya. Mana yang akan memberikan ketepatan prediksi paling bagus. Nah, dalam hal ini nanti akan keluar dengan C2. Jadi tidak satu kelompok, tidak 3 kelompok, tetapi 2 kelompok. Nah, dalam gambar yang kedua nanti dia akan keluar C yang terbaik 4. Di mana untuk kelompok 1 garis regresinya seperti ini, kelompok 2 garis regresinya seperti ini, kelompok 3 garis regresinya seperti ini, kelompok 4 garis regresinya seperti ini. Kalau kita tidak pakai, tidak modelkan, tidak spesifikasikan heterogeneity, maka kita hanya keluar dengan satu regresi. Seolah-olah tidak ada hubungan antara X dan Y. Makanya penting sekarang ini merupakan tools atau spesifikasi model. Maksud saya toolsnya itu latent class analysis, spesifikasinya heterogeneity, itu menjadi spesifikasi yang sangat penting. Karena kalau kita tidak memodelkan heterogeneity, kita kehilangan insight. Ya.
keputusannya akan salah. Jadi kita putuskan tidak pengaruh X, padahal kita bisa melihat, oh ada segmen yang sangat dipengaruhi oleh X. Ada segmen yang dipengaruhi tetapi hubungannya negatif. Jadi di sini C itu kelompok, cluster itu adalah bisa jadi segmen. Oke, ini di sini saya memberikan contoh-contoh marketing, tapi aplikasinya bisa di organisasi, kelompok pekerja seperti itu. Di investasi, kelompok saham. Jadi pada dasarnya bisa diterapkan di berbagai bidang. Nah, setelah kita menspesifikasikan modelnya, apakah kita menggunakan model latent class, apakah kita menggunakan model dengan interaksi, apakah kita menggunakan model logit, ya, atau regresi linear biasa, pertanyaannya beta itu berapa? Nah, proses menentukan beta itu disebut dengan parametrisasi. Nama lainnya adalah estimasi kalau di statistika 2. Nah, proses penentuan parameter ini memanfaatkan data empirik. Ya, jadi given data kita, betanya berapa? Data yang berbeda akan menghasilkan beta yang berbeda. Proses menghasilkan beta dari data yang tersedia disebut dengan proses parametrisasi, dan rumus-rumusnya atau algoritmanya itu banyak sekali. Ada yang sudah dipelajari di regresi linear, ordinary least square. Sudah dipelajari di statistika juga, maximum likelihood. Ada juga weighted least square. Ada juga Bayesian yang menggunakan simulasi, ya, Monte Carlo, MCMC, Monte Carlo Markov Chain. Nah, jadi banyak sekali cara untuk melakukan parameterisasi. Nah, pemilihannya ada tergantung data yang tersedia. Kalau datanya banyak, biasanya OLS, ML bisa. Datanya sedikit, bisa kita pakai simulasi, ya, Bayesian. Kita tidak pelajari di sini sekarang. Nah, kemudian distribusinya. Nah, kalau ML mungkin butuh asumsi normalitas data. Ya. Kalau tidak normal, kita bisa pakai weighted least square. Jenis variabelnya laten atau observable. Ya. Asumsi yang dibutuhkan tadi sudah disebut. Dan effort komputasional. Ya. Jadi, tapi yang terakhir ini dengan kemampuan komputer biasanya tidak terlalu menjadi isu lagi, ya. Kalaupun komputer kita tidak speknya tidak bagus, kita bisa gunakan cloud computing. Kita sewa saja super server, super komputer, punyanya Amazon atau punyanya Google. Kita masukkan model ke sana, nanti akan di running di komputer mereka dengan cloud computing. Jadi ini sebenarnya sudah mulai non-issue, ya. Dari proses parametrisasi kita dapatkan beta 1 sama dengan let's say 2, beta 2, 3. Nah, pertanyaannya adalah seberapa bagus model kita, ya? Apakah benar beta 1, 2, 3? Apakah enggak 2,5? Apakah tidak 5, ya? Dan seterusnya. Nah, ini nanti berimplikasi pada hasil prediksi kita. Ya, kalau betanya berbeda, Y-nya beda kan? Kalau Y-nya beda, errornya juga beda. Seperti ini, ya. Nah, jadi di sini akan kita evaluasi atau kita assess dalam proses validasi. Ada juga issue in sample out sample. Ya, dengan data yang kita miliki, ya modelnya akan bagus. Tapi apakah dia bisa memprediksi situasi yang baru? Sebenarnya model regresi itu kan memprediksi masa silam, ya, memprediksi apa yang terjadi pada data yang kita miliki, yang tentu saja sudah terjadi. Nanti kita bahas sendiri di sesi mungkin 5 minggu lagi, ya, terkait dengan evaluasi. Ini satu topik yang sangat penting, sehingga satu pertemuan sendiri. Ya, secara umum ini, ya, ada beberapa yang kita cek sejauh mana dia sesuai dengan teori. Ya. Kalau teorinya semakin tinggi harga, penjualan makin menurun. Tetapi kok model kita betanya positif, ya, semakin tinggi harga penjualannya makin naik. Nah, itu kita patut curiga. Tidak harus salah, ya, tapi kita harus curiga. Jangan-jangan terjadi overfitting. Apa itu overfitting? Nanti kita cek.
Kemudian yang kedua, kriteria fitness. Ya. Ini mungkin yang paling sederhana, pernah dipelajari di regresi R kuadrat. Apakah cukup besar? Kemudian sejauh mana modelnya relevan? Tujuannya kan untuk memprediksi, tapi kalau hasil prediksinya tepatnya hanya 40%, nah itu berarti nggak relevan nih, jadi bukan model prediksi lagi ya. Oke, mungkin signifikan modelnya ya, betanya T statistiknya besar sekali ya, T statistiknya besar, jadi secara statistik signifikan, tetapi secara praktikal dia tidak relevan. Atau efek size-nya kecil. Apa itu efek size-nya? Dia hanya bisa membedakan 0,3% gitu ya. Tapi di reality 0,3% itu kenaikan 0,3% tidak ngefek gitu ya. Investor tidak tertarik dengan kenaikan 0,3%. That's it, seperti itu. Nah, berikutnya cost benefit ya. Modelnya sudah jadi valid. Nah, pertanyaannya benefitnya, potensi peningkatan revenue seperti apa kalau kita pakai model ini. Kenapa? Karena kita butuh mengumpulkan data. Data kadang harus dibeli. Kita harus merun program sewa cloud tadi ya, sewa cloud computing. Itu semua ada biaya. Apakah sebanding dengan peningkatan ketepatan prediksi? Kenapa? Kalau prediksi kita tepat, kita bisa berikan treatment khusus. Treatment khusus bisa mempertahankan konsumen. Kalau konsumen itu bertahan, maka akan ada stream revenue. Itu kalian sudah belajar ekonomi teknik. Stream revenue itu bisa di present value kan. Kita bandingkan present value dari revenue atau profit dibandingkan dengan present value dari cost, investasi pengumpulan data, investasi sewa cloud, atau bahkan membeli komputer sendiri. Itu yang kita perlu pertimbangkan dalam tahap cost benefit consideration. Untuk pengembangan model, kalian sewa data scientist yang mahal ya, menurut survei terakhir yang saya tahu, nggak tahu mungkin sekarang apakah supply demand-nya masih sama. Waktu itu supply data scientist lebih kecil dibanding demand-nya, sehingga fresh graduate untuk data scientist minimal 100.000 US dollar ya di Amerika, 1,7 M. Kalau di Indonesia itu sudah gaji direksi BUMN, kecil, bukan BUMN besar ya. Nah, berikutnya adalah setelah dipertimbangkan benefitnya lebih besar dari cost, maka model itu akan digunakan atau diimplementasi. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah output model harus dipahami oleh decision maker. Mungkin decision maker orangnya tidak terlalu teknikal. Apa itu beta? Ya, mereka nggak tahu. Tapi kalau kita bicara elastisitas, nah mungkin mereka tahu. Nah, itu jadi perlu ada tahapan penerjemahan output model menjadi sesuatu yang mudah dimengerti oleh decision maker. Nah, pada tahap implementasi juga kesulitan atau kekurangan model dicatat ya. Misalkan modelnya tidak fleksibel ya, misalkan ada pertanyaan dari decision maker, bagaimana kalau pesaing kita menghentikan layanan tertentu. Wah, ini belum dimasukkan ke dalam model nih, variabel penghentian layanan misalkan seperti itu. Nah, itu kemudian dicatat dan dijadikan masukan untuk kita bisa mengupdate, misalkan respesifikasi model. Nah, ini ya, update, pada ini modifikasi, respesifikasi, bisa dimodifikasi yang tadinya linear menjadi non-linear, misalkan ya, atau yang tadinya tidak mempertimbangkan heterogeneity, kita pertimbangkan heterogeneity. Ya. Jadi bisa saja parameternya diganti, modelnya sama persis, cuma betanya diperbarui. Bulan lalu betanya 2, bulan ini betanya 3. Kenapa? Ya karena datanya berubah. Seperti itu. Atau tadi ya, perbaikan spesifikasi. Nah, jadi kalau pengembangan spesifikasi bisa menambahkan variabel baru atau merelaksasi asumsi. Asumsi homogen direlaksasi menjadi heterogen. Oke,
Oke, baik, itu pengantar. Nah, di MS Teams ada case Verhoeven, nanti kalian coba baca, saya beri waktu 20 menit. Di sana ada juga pertanyaan, nanti akan kita bahas pada sesi sinkronus. Sampai bertemu di sesi sinkronus.